Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya, Lina Nuraini, mahasiswa pasca sarjana STI Sabili Bandung, akan menceritakan sejarah peradaban Islam zaman dinasti Abbasiyah. Namun sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Badruddin MAG selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam pada program Pasca Sarjana STI Sabili Bandung yang telah menginspirasi saya untuk membuat video ini. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Dinasti Abbasiyah adalah kisah tentang puncak kejayaan dan kelamnya kehancuran. Dari revolusi berdarah, mereka membangun Baghdad, pusat peradaban dunia yang menjadi simbol zaman keemasan, dengan ilmu pengetahuan, seni, dan filsafat yang menerangi dunia. Namun, kemewahan, intrik, dan perang saudara perlahan meruntuhkan kekhalifahan, membawa mereka ke masa kelam yang diakhiri dengan kehancuran Baghdad oleh Mongol. Ini adalah cerita tentang cahaya yang membangun peradaban dan bayang-bayang gelap yang menghancurkannya. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Abbasiyah adalah nama dinasti kekhalifahan yang berkuasa mulai 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Nama ini diambil dari nenek moyangnya, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim yang merupakan paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu Al-Abbas As-Saffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah beribu kota di Baghdad. Luas wilayah kekuasaannya meliputi Asia Barat dan Selatan, Afrika Utara hingga Eropa. Terbentuknya Daulah Abbasiyah disebabkan beberapa faktor pendukung, antara lain 1. Perpecahan internal keluarga Umayyah dan kekisruhan politik di dalam negeri. Kemudian munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali, Dahak bin Qais, dan Syiah. Yang ketiga, perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Kemudian kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Dan yang terakhir, wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir Daulah Umayyah setelah kalah dalam perperangan di tepi Sungai Zab pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Setelah dinasti Umayyah runtuh, mulailah Abu Al-Abbas yang bergelar As-Saffah mendirikan negara Islam di Khurasan, yang merupakan batu pertama berdirinya khilafah Islamiyah terbesar, yaitu dinasti Abbasiyah. Inilah ilustrasi foto dari Abu Al-Abbas As-Saffah. As-Saffah artinya sang penumpah darah, yang kemudian menjadi julukannya. Julukan itu merupakan pertanda buruk, karena dinasti yang baru muncul ini mengisyaratkan bahwa mereka lebih mengutamakan kekuatan dalam menjalankan kebajikannya. Dari 750 Masehi hingga 1258 Masehi,
penerus Abu al-Abbas memegang pemerintahan meskipun mereka tidak selalu berkuasa. Dalam kekuasaan Daulah Abbasiyah antara tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi, ada 37 khalifah yang pernah memimpin. Para khalifah yang berkuasa zaman dinasti Abbasiyah. Di antaranya yang terkenal yaitu 1. Abu al-Abbas as-Saffah sekitar 750 hingga 754 Masehi. Kemudian Abu Ja'far al-Mansur sekitar 754 Masehi hingga 775 Masehi. Dan yang terkenal yaitu Harun al-Rashid yaitu sekitar 786 hingga 809 Masehi. Dan yang terakhir yaitu Al-Mustaqsim sekitar 1242 Masehi hingga 1258 Masehi. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Periode pertama, masa pengaruh Persia. Pada periode pertama, dinasti Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai abad kejayaannya pada tahun 750 Masehi hingga 847 Masehi. Di bawah kepemimpinan Abu Abbas sampai Al-Wasik. Kemajuan dinasti ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karena terjadinya asimilasi dalam dinasti Bani Abbasiyah, kemudian adanya partisipasi orang-orang non-Arab dalam perkembangan dinasti ini, khususnya orang-orang dari Persia. Periode kedua, masa pengaruh Turki. Berbeda dengan periode pertama, pada periode kedua ini justru dinasti Bani Abbasiyah mengalami kemunduran. Periode ini berlangsung sejak tahun 847 Masehi hingga 945 Masehi. Saat itu, kekhalifahan yang dipimpin oleh Al-Mutawakkil sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang Turki pada masa Al-Muta'sim untuk mengambil alih kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini menyebabkan ketidakstabilan politik yang memicu kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Periode ketiga, masa pengaruh dinasti Buwayhi. Periode ketiga berlangsung sejak tahun 945 hingga 1055 Masehi. Pada periode ini, dinasti Bani Abbasiyah semakin mengalami kemunduran. Ini disebabkan oleh kekhalifahan dinasti Buwayhi yang mendominasi pada dinasti Bani Abbasiyah dan akhirnya menimbulkan banyak masalah politik dalam dinasti Abbasiyah. Pusat pemerintahan bahkan dipindahkan dari Baghdad ke Shiraz, yaitu tempat Khalifah Ali bin Buwayhi berkuasa. Periode keempat, masa pengaruh dinasti Seljuk. Periode ini dimulai sejak tahun 1055 Masehi hingga 1199 Masehi. Pada periode ini, pengaruh dinasti Buwayhi mulai memudar dan digantikan dengan pengaruh Bani Seljuk. Paham Syiah yang dibawa oleh Bani Buwayhi pun mulai ditinggalkan. Namun, dominasi Bani Seljuk pada dinasti Bani Abbasiyah tidak berlangsung lama. Periode kelima, terbebas dari dinasti-dinasti lain. Periode ini merupakan akhir dari kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. Berlangsung sejak tahun 1199 Masehi hingga 1258 Masehi. Di periode kelima ini, akhirnya dinasti Bani Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lain. Meskipun begitu, dinasti ini terus mengalami kemunduran, perluasan wilayah yang terhenti, dan kondisi politik yang semakin kacau memperparah kemunduran dinasti Bani Abbasiyah.
Dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, kepala negara adalah khalifah, yang setidaknya dalam teori memegang semua kekuasaan. Ia dapat melimpahkan otoritas sipilnya kepada seorang wazir, otoritas pengadilan kepada seorang hakim atau qadi, dan otoritas militer kepada seorang jenderal atau amir. Namun, khalifah tetap menjadi pengambil keputusan akhir dalam semua urusan pemerintahan. Kekhalifahan Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad dan kemudian berpindah ke Kairo. Bani Abbasiyah mencapai puncak keemasannya disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, 1. Islam semakin meluas di Baghdad. Kemudian adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Terdapat jabatan wazir dalam penyelenggaraan negara pada masa Bani Abbasiyah. Kemudian Daulah Abbasiyah bersungguh-sungguh membangun ekonominya. Mereka memiliki pembendaraan yang banyak yang disebabkan penghematan dalam pengeluaran. Kemudian para khalifah mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, sehingga banyak buku-buku yang dikarang dalam pelbagai jenis ilmu pengetahuan. Kemudian adanya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa yang lain terlebih dahulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. Asimilasi itu berlangsung dengan efektif, dan bangsa-bangsa tersebut berkongsi pengetahuan yang bermanfaat. Proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah tidak terjadi secara instan. Perkembangan ilmu pengetahuan ini terjadi melalui tahapan-tahapan yang dilakukan. Adapun tahapan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. 1. Pendirian perpustakaan dan pusat ilmu pengetahuan. Dalam pendirian perpustakaan ini dilakukan oleh Khalifah Harun al-Rashid yang mendirikan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah merupakan perpustakaan terbesar dengan koleksi kurang lebih 100.000 buku. Kegiatan menyusun buku ilmiah terdapat 3 tahap. Tahap pertama yaitu mencatat ide atau percakapan dalam sebuah lembaran kertas. Tahap kedua yaitu pembukuan ide-ide atau hadis-hadis Rasulullah dalam satu buku. Tahap ketiga yaitu penyusunan sesuai bab per bab. Dan yang ketiga yaitu menerjemahkan buku-buku bahasa asing. Penerjemahan buku-buku bahasa asing ke dalam bahasa Arab dilakukan melalui 3 tahap. Tahap pertama yaitu menerjemahkan karya-karya dalam bidang astronomi. Tahap kedua, menerjemahkan karya-karya dalam bidang filsafat dan kedokteran. Tahap ketiga yaitu penerjemahan karya-karya dalam bidang yang luas. Perkembangan ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh penerjemahan buku-buku, berdirinya perpustakaan, dan diskusi ilmiah, sehingga berkembang pula ilmu-ilmu seperti 1. Ilmu akli yang meliputi ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu geografi, ilmu astronomi, ilmu sastra, ilmu farmasi, dan ilmu filsafat yang melahirkan para ilmuwan muslim yang terkenal seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, Al-Razi, Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Farabi, dan yang lainnya. Yang kedua, ilmu nakli yang meliputi ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, dan ilmu bahasa yang melahirkan para tokoh seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Seni, arsitektur, dan budaya. Bangunan ini merupakan mahakarya seni arsitektur pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, seni, arsitektur, dan budaya berkembang sangat pesat dan mencapai puncak kejayaannya. Berikut adalah beberapa aspek penting dari seni dan arsitektur pada masa dinasti Abbasiyah. 1.
arsitektur masjid. Masjid Samara di Baghdad memiliki arsitektur yang sangat megah, dengan tiang-tiang beratap lengkung dan serambi-serambi yang menyerupai bentuk piring. Kedua, istana dan bangunan publik. Kota Baghdad didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 754 Masehi dengan bantuan arsitek terkenal seperti Hajjaj bin Artah dan Amrah bin Wadha. Yang ketiga, seni kaligrafi dan ukir. Seni kaligrafi dan ukir berkembang sangat pesat pada masa Bani Abbasiyah, dengan banyak karya yang menggambarkan keindahan dan kebesaran alam semesta serta kekuasaan Allah. Yang keempat, seni sastra. Literatur juga mengalami perkembangan pesat dengan karya-karya sastra seperti 1001 Malam yang menjadi sangat populer para sastrawan serta Abu Tamam, Al-Jahiz, dan Abu Al-Farad. Ini adalah hasil karya seni kaligrafi dan hasil karya seni sastra dinasti Abbasiyah. Keempat, pengaruh Persia. Pengaruh Persia sangat kuat dalam perkembangan seni dan budaya pada masa dinasti Abbasiyah, dengan banyak karya seni yang menggabungkan elemen-elemen dari budaya Persia dan Arab. Selain masjid, telah berkembang pula lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya, baik yang bersifat formal maupun non-formal. Pada masa itu, keberadaan lembaga-lembaga tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Di antara lembaga-lembaga pendidikan yang ada pada zaman dinasti Abbasiyah adalah 1. Kutab. Kutab adalah lembaga pendidikan dasar. Sewaktu agama Islam hadir, sebagai sahabat ternyata memiliki kecakapan dalam menulis dan membaca. Yang kedua, pendidikan rendah di istana. Pendidikan rendah di istana muncul berdasarkan pemikiran bahwa pendidikan harus mampu menyiapkan anak didik dalam menjalankan tugas-tugasnya kelak dewasa nanti. Kemudian pendirian toko kitab. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam yang semakin pesat diikuti dengan penulisan kitab-kitab dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, maka berdirilah toko-toko kitab. Yang selanjutnya yaitu rumah ulama. Rumah-rumah ulama juga memainkan peranan penting dalam mentransmisikan ilmu agama dan pengetahuan umum. Rasulullah SAW misalnya pernah menggunakan rumah Al-Arqam sebagai Darul Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai tempat belajar dan mengajar tentang dasar-dasar agama yang baru serta membacakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Selanjutnya, Badiyah. Badiyah adalah dusun-dusun tempat tinggal orang-orang Arab yang tetap mempertahankan keaslian atau dalam hal ini Baduy dan kemurnian bahasa Arab. Para khalifah biasanya mengirimkan anak-anaknya ke sana guna mempelajari sastra Arab langsung dari sumbernya yang asli. Selanjutnya, rumah sakit. Selain tempat merawat dan mengobati orang-orang sakit, rumah sakit juga berfungsi sebagai tempat mendidik tenaga-tenaga yang berhubungan dengan perawatan dan pengobatan, serta tempat mengadakan berbagai penelitian dan percobaan dalam bidang kedokteran dan obat-obatan. Perpustakaan dan observatorium. Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, pada masa Abbasiyah didirikanlah perpustakaan dan observatorium, serta tempat penelitian dan kajian ilmiah lainnya. Dan yang terakhir adalah madrasah. Madrasah muncul pada masa dinasti Abbasiyah sebagai kelanjutan dari pengajaran dan pendidikan yang telah berlangsung di masjid-masjid dan tempat lainnya. Apakah faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah ini? Menurut William Montgomery Watt, yaitu lahir pada tanggal 14 Maret 1909 sampai meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2006, bahwa beberapa faktor penyebab kemunduran Bani Abbasiyah adalah 1. Luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah.
Sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan, bersama dengan itu tingkat saling percaya antara penguasa dan pelaksana pemerintah sudah sangat rendah. Yang kedua, dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, ketergantungan khalifah kepada mereka sangat tinggi. Dan yang ketiga, keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangat besar. Pada saat itu, kekuatan militer pun menurun. Sedangkan menurut Dr. Badriyatin MA tahun 1957, di antara hal yang menyebabkan kemunduran daurah Bani Abbasiyah adalah 1. Persaingan antar bangsa. Pada masa ini, persaingan antar bangsa menjadi pemicu untuk saling berkuasa. Kecenderungan masing-masing bangsa untuk berkuasa telah dirasakan sejak awal pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang kedua, kemerosotan ekonomi. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya dan keuangan yang masuk lebih besar daripada yang keluar. Setelah Khalifah mengalami periode kemunduran, pendapat negara pun mundur atau menurun. Dengan demikian terjadi kemerosotan ekonomi. Yang ketiga, konflik keagamaan. Pada periode Abbasiyah, konflik keagamaan yang muncul menjadi isu sentra sehingga terjadi perpecahan. Berbagai aliran keagamaan seperti Mu'tazilah, Syiah, Ahlus Sunnah, dan kelompok-kelompok lainnya menjadikan pemerintahan Abbasiyah mengalami kesulitan untuk mempersatukan berbagai paham keagamaan yang ada. Yang keempat, Perang Salib. Perang Salib yang terjadi beberapa gelombang banyak menelan korban. Konsentrasi dan perhatian Bani Abbasiyah menjadi terpecah belah untuk menghadapi tentara salib sehingga memunculkan kelemahan-kelemahan. Dan yang terakhir yaitu serangan bangsa Mongol. Serangan Hulagukan dengan pasukan Mongol yang biadab menyebabkan kekuasaan Abbasiyah menjadi sangat lemah dan akhirnya menyerah pada kekuatan Mongol. Demikianlah akhir dari kekhalifahan dinasti Abbasiyah yang merupakan kekhalifahan terlama dan mencapai kejayaan Islam dengan menghasilkan karya-karya terbesarnya pada kepemimpinan Harun al-Rashid. Semoga kita dapat mengambil ibrah dari sejarah ini agar Islam selalu bersatu dan terus berjaya. Terima kasih atas segala perhatian. Adapun yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari diri saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.